Ngocak, ngobrol sih Cak. Setelah Surabaya memanggil, kemudian itu kan pertengahan ya. Iya. Selanjutnya kan ini nggak berhenti nih kan. Mas Seno ini, Cak Seno ini nggak berhenti melakukan apa namanya ya, melakukan gebrakan lah di Surabaya. Setelah itu kemudian rame lagi terkait kita bahas Jalan Tunjungan. Iya. Yang kemudian dulu itu kan Jalan Tunjungan kan ada kan orang-orang sudahlah ini rahasia umum ya, sudah meniru tanda kutip Malioboro lah. Meniru dalam artian perekonomiannya biar bisa maju seperti di Jogja, di Malioboro khususnya, kemudian dan lain-lain. Surabaya punya Jalan Tunjungan, punya lagu rek ayo rek melaku nang tunjungan, tapi tidak pernah digunakan kan, hanya orang lewat lihat hotel, lihat bangunan tua itu tok kan. Tapi Mas Seno ini kan bulan berapa dulu ya? 2021 kan? 2021. Bulan saya lupa, pokoknya sebelum dijadikan tunjungan romansa yang pasti. Ya, sebelum itu kan sudah mulai melakukan tunjungan itu ya. Itu dapat ide dari mana, kemudian gimana prosesnya sampai akhirnya kan Pemkot oke kan gitu kan. Jujur saya waktu itu inisiatifnya sejak lama sebenarnya Mas. Jadi sebelum Pirwali waktu itu saya sudah mikir dengan beberapa kawan ya, ini Surabaya ini harus punya icon street. Ya. Kita kota-kota besar dunia itu selalu punya icon street. Di manapun lah, di New York, di Jepang itu ada namanya apa namanya Harajuku, ada juga Shibuya Crossing gitu yang kemudian isinya ini di Melbourne juga ada, di Perth ada, semua kota, New York juga ada. Dan saya belum pernah ke sana semua. Saya juga belum pernah. Jadi tapi mau sudah ya? Belum, kita semua belum pernah ke sana. Belum. Yang di Cina itu Enggak ketemu. Karena motor terus itu. Oh iya. Enggak ada. Saya hanya pernah ke Jepang itu, yang Shibuya Crossing itu. Jadi luar biasa bagaimana icon street itu betul-betul jadi apa ya, wajah lah satu kota itu. Ya ini gitu. Kalau bicara kemajuan kota, bicara budaya kota ya di situ. Nah, Surabaya dia punya, cuman kemudian kan tidak diaktifkan gitu, di Tunjungan itu. Ini harus diaktifkan saya mikir. Dan dari awal saya mencoba membayangkan kalau mau mengaktifkan Tunjungan, ya tokonya harus buka dan parkirnya harus diaktifkan. Kalau orang tidak ada parkir ya dia akan sulit untuk kemudian akan mau mengaktifkan ruang itu. Nah, kita coba waktu itu akhirnya dengan Car Free Day. Kalau Car Free Day kan memang pas mobil tidak ada itu. Kita buat Minggu pagi ya? Minggu pagi kita buat kegiatan di sana, kita musikan segala macam, kita baca puisi dan seterusnya. Yang waktu itu awal sekali, tapi mencoba untuk men-trigger apa ya, inspirasi dan kreativitas dari banyak pihak. Alhamdulillah setelah itu kok gayung bersambut gitu ya, Pemkot juga membuat Tunjungan Romansa itu setelah kita ajak teman-teman untuk ke sana. Mas Eri membuat Tunjungan Romansa dan kemudian saya nambahi itu. Kalau di Tunjungan itu kan banyak kafe-kafenya Mas, kafe-kafe yang macam-macam lah. Jadi ibaratnya yang apa namanya high class-nya itu di sana. Nah di Genteng besar itu saya coba usulkan waktu itu, gimana kalau Genteng ini jadikan food street. Jadi untuk yang UMKM, PKL itu di Genteng itu. Jadi yang arah pasar itu ya. Arah pasar itu. Dan sekarang mulai ditaruh beberapa rombong gitu. Nah, ini apa semangatnya kok sama itu dengan teman-teman Pemkot. Akhirnya beberapa PKL itu mulai dipasang di situ UMKM. Nah, karena saya yang usulkan, saya ikut coba nambahi lagi tanggung jawab saya. Saya ajak berapa kawan yang punya apa namanya usaha internet, saya ajak, ayo Bu, Pak, coba dong taruh wifi gitu di sana. Kan itu lumayan tuh untuk teman-teman bisa misalnya bayarnya pakai QRIS atau kemudian mereka mau apa bisa. Ya dipasanglah di Tunjungan di sekitar Genteng dan ini ada free wifi untuk warga Surabaya. Jadi mulai aktif lah itu Jalan Tunjungan itu mulai kegiatannya mulai bangun dan memang orientasinya pada pemberdayaan UMKM. Nah, itu mulai jalan Mas. Sampai sekarang alhamdulillah kok akhirnya jadi rame atau jadi jujukan kalau malam minggu apa mesti macet karena memang mulai banyak orang yang jalan. Macet kan tanda perekonomiannya hidup. Tanda perekonomiannya hidup. Kalau dulu Cak, itu Jalan Tunjungan itu hanya untuk foto prawedding. Iya kan? Sering ya, foto prawedding, foto buat teman-teman gitu kan. Portfolio. Iya, artinya tersia-siakan ya. Sia-siakan. Mungkin sedikit langsung ke Cak Uki lah. Untuk melihat tadi dulu apa namanya?
street icon ya. Icon Street. Icon Street. Itu wajah kota tadi itu loh. Ikonnya kota. Ini jalan yang menjadikan icon itu menurut pandangan Cak Uki gimana? Ya, bismillah. Terima kasih ya. Iya. Saya kok jadi teringat yang di mana itu, yang Citayam Fashion Week itu ya. Nah, mau tidak mau kita kaitkan dengan di sana ya. Kemudian saya coba untuk mengulik ini dari sisi motif gitu, motif atau niat dari apa yang muncul di fenomena jalanan ini. Pertama, motif itu sekedar ekspresi atau pelampiasan atau pemberontakan malah ya. Kemudian yang kedua terkait dengan fashion itu memang motifnya motif fashion seperti yang terjadi di Jember misalnya, Jember Fashion Karnaval, Jember Fashion Karnaval ya, JFC itu yang dimotori oleh Mas Dinan Faris itu ya. Kemudian kalau di Jepang yang Harajuku tadi itu ya. Kebetulan ketika dikaitkan dengan motif tadi itu, jadi motif ekspresi dan motif fashion murni itu, kalau di Harajuku itu memang dua-duanya ada. Jadi konsep tentang fashionnya itu memang sudah disiapkan, tapi juga sekaligus menjadi ajang perlawanan dari anak-anak muda di Harajuku itu terkait dengan aturan-aturan sosial di sana. Ya, walaupun saya tidak tahu lebih detail ya tentang apa yang diberontakkan itu ya. Kemudian kalau yang di JFC itu memang murni fashion karena memang Mas Dinan itu fashionnya di sana, jadi dia sebelum membuka diri di jalanan itu, Mas Dinan itu memang sudah punya komunitas di keluarganya. Bahkan ketika arisan itu memang sudah ada ajang fashion itu di keluarganya, tapi di lingkungan keluarganya itu. Kemudian didukung oleh saudara-saudaranya yang lain termasuk orang tuanya waktu itu, dibawalah konsep itu ke jalanan tadi itu. Tapi konsepnya sudah, ya walaupun tidak 100% matang ya, tapi sudah punya konsep yang baik tentang fashion itu sendiri. Sehingga ya berterima dan awet gitu. Nah, saya tidak tahu persis yang Citayam Fashion Week ini. Cuma saya menduga kok motifnya itu masih motif yang pertama itu, kayak ekspresi ya, cari perhatian gitu loh, anak muda. Soalnya yang pernah saya tangkap, yang ditampilkan oleh mereka itu bukan hasil konsep, tapi ya seadanya yang mereka pakai gitu loh. Yang mereka pakai kemudian mereka ekspresikan di situ, dan jalanan itu memang banyak orang kan, sehingga dia mudah ditangkap pesannya, ini loh saya. Ini loh saya yang tidak pernah diperhatikan gitu. Nah, terkait masa depan motif ini menurut saya juga ada konsekuensinya gitu. Ketika motif itu hanya ekspresi, kemudian fashion itu diselingkuhi gitu ya. Jadi fashion itu hanya dijadikan wajah saja, bungkus, maka menurut saya juga tidak akan awet nantinya. Bahkan hanya akan jadi persoalan kan. Dan disitulah kemudian pemerintah, khususnya pemerintah daerah mungkin akan kesulitan bagaimana mewadahi ekspresi mereka itu. Tapi kalau konsep yang tunjungan menurut saya memang Icon Street itu tadi ya, memang memanfaatkan jalanan itu untuk menghidupkan suasana di sana gitu. Jadi dia tidak diboncengi apa-apa, tidak dipermak dengan istilah apa-apa gitu ya. Jadi memang murni untuk menghidupkan suasana jalanan di Tunjungan itu. Menurut saya itu akan lebih awet itu. Ya seperti Tunjungan Romansa itu akan lebih awet daripada yang sekarang fenomena dadakan-dadakan gitu ya. Cak Seno, Semen kan kemarin sempat tuh ramai Cak Seno. Menurut Semen selaku salah satu ya yang memikirkan jalan Tunjungan, adanya fenomena kemarin gimana? Ya sebenarnya itu kan kalau saya lihat ya Mas ya, awalnya kan teman-teman konten kreator itu yang mengawali di sana itu setelah fenomena Citayam Fashion Week itu. Nah dari karakternya itu sudah beda sebetulnya ya. Dari SCBD Sudirman itu kan jalan bisnis, ibaratnya dia memang ya teman-teman itu, karena sebelumnya ada fenomena lain yang mengikuti itu ya, SCBD itu dianggapnya sebagai kawasan elit, kawasan nongkrong gitu, sampai terus ada istilah
mbak-mbak dan mas-mas SCBD itu karena dia pakai lanyard, dia kemudian kerja di gedung-gedung high rise building, jadi dianggap sebagai kawasan elit. Kemudian datanglah kawan-kawan dari Citayam, Bojonggede dan Depok itu yang bukan anak-anak Jakarta, yang nongkrong di sini gitu, di situ. Di Sudirman. Di Sudirman gitu. Jadi makanya SCBD itu ya. SCBD Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok itu karena yang secara sosial berbeda banget dengan yang aslinya. SCBD aslinya. Iya, jadi itu orisinil sekali. Artinya apa ya? Mereka memang cari ekspresi. Originalitasnya daripada cari ruang untuk mengekspresikan diri di center of power dalam tanda kutipnya Jakarta, di kawasan sentral bisnis distriknya itu pusat ekonomi. Iya. Nah kalau di Surabaya bagi saya itu hanya fenomena ikutan gitu kalau saya melihatnya ya. Jadi ya separuh-separuh ya karena di Jakarta ada ya kenapa sih tidak memanfaatkan momentum itu dengan teman-teman itu bikin gitu. Ini teman-teman bikin di sana itu teman-teman konten kreator yang bikin. Tapi kalau 2021 berarti kan duluan tunjungan. Tunjungan romansanya iya Pak, tapi tunjungan Fashion Week-nya kan baru kemarin. Oh gitu. Jadi tunjungan romansa itu konsep gedenya Pemkot, cuman tunjungan Fashion Week yang diinisiasi oleh teman-teman kan baru kemarin itu. Dan kemudian saya bikin muacet yang ada teman-teman yang datang sana dan lenggak-lenggok di situ. Di Zebra Cross. Di Zebra Cross, menceti lampu tetot 2 menit sekali nyebrang. Saya sudah membayangkan, wah ini bisa dipisui gara-gara itu kan jalan utama menuju Tegal Kota ya. Jadi masalah sosial baru. Jadi masalah gitu. Saya membayangkan begitu. Cuman saya tidak mau buru-buru ikut maido ngelok-ngelokno teman-teman. Karena bagaimanapun kita selama ini toh juga tidak terpikir kok untuk bikin jalan itu jadi seperti apa gitu loh. Yang selama kita juga tidak mikir gitu loh. Ya ikut aja. Mereka yang memanti inspirasi itu. Ya kita apresiasi lah. Entah kalau kemudian ke depan kita mau ayo rek diajak rembukan bareng, kita bikin yang lebih oke lah di Tunjungan, itu persoalan lain. Tapi yang memantik inspirasi untuk meramaikan di situ dari pure public itu ya saya mencoba untuk tidak kesusu ngelok-ngelokno teman-teman, tapi saya memberikan oh ya wis lah masya latah tapi awakmu wis ngilingno aku podo-podo misalnya sama-sama membuat sesuatu di sana, kenapa kok enggak saya bikin itu dulu? Saya malah mikirnya seperti itu, kok mereka dulu yang bikin seperti itu. Artinya kan kita kelupaan gitu untuk mengkreat memperhatikan hilaf gitu. Jadi ya harus dijak ngopi kayak gini lah. Iya. Diajak ngocak. Iya. Nah, terus sempat rame kan kemarin kan. Nah, ini menurut Mas Cak Seno sendiri gimana sih ke depannya biar mereka tetap terwadahi ekspresinya, terus kemudian mau diakui tidak mendatangkan banyak orang di situ. Kemudian yang dilakukan mereka, kemudian orang yang jual ini rame nih, pasti orang jual minuman, jual makanan ringan dan gerobak-gerobak di situ kan pada rame, pada suka gitu loh. Ya, artinya ya harusnya ke depan teman-teman ini diajak ngomong, yang pasti. Artinya selama ini kan ini jadi tamparan Mas untuk semuanya lah, untuk teman-teman teman-teman aktivis, elemen masyarakat, bahkan Pemkot itu semua ini tamparan keras. Kalau tiba-tiba muncul seperti ini kan seperti bisul tiba-tiba muncul, kemudian kita hanya marah-marah kan nggak bagus juga. Ini tamparan keras. Maksud saya mereka teman-teman ini ya adalah bagian dari warga Surabaya yang harus diberikan ruang. Selama ini ekspresinya kemudian ning di wong sak miliake kan begitu. Mereka kumpul kemudian melakukan itu. Artinya ada sesuatu yang terpendam yang kemudian karena terlalu lama terpendam akhirnya keluar sebagai fenomena ikutan dari Jakarta. Kalau bahasa psikologis katarsis. Katarsis, betul Pak. Katarsisnya teman-teman. Nah ini harus diberikan kanalisasi Mas. Ini harus diapakan teman-teman. Jangan dibendung ya. Kalau dibendung berbahaya. Secara sosial saya kira berbahaya. Oleh karena itu solusinya gimana? Solusinya saya membayangkan. Usulannya. Ya. Tunjungan itu kan sebenarnya icon street yang jalan protokol. Beda mungkin dengan SCBD di daerah Duku Atas ya. Itu yang kemudian juga tidak di tengah-tengah juga pusat itu masih ada jalan lain lah yang kemudian bisa dilalui. Ya mungkin teman-teman Pemkot harus mulai berpikir nanti dengan teman-teman semuanya elemen masyarakat ini mau ditaruh mana? Apakah dilokalisir di Balai Pemuda? Tapi kalau di Balai Pemuda kan artinya
ya nggak ada yang lihat. Kalau di jalan lain ya seperti apa itu? Apakah kemudian kita harus latah seperti Jakarta? Nah, teman-teman harus diajak diskusi. Kalau nggak mau latah seperti apa? Surabaya ini kan punya warna sendiri. Tidak harus kita ikut ke Jakarta. Misalnya di Tunjungan itu dulu ada banyak ini ya, Surabaya ini punya ada Surabaya Memori, ada Surabaya Juang, ada kemudian apa namanya Surabaya Membara dan lain sebagainya. Itu yang melibatkan massa yang kolosal juga. Dan ini saya kira ekspresi Surabaya Tunjungan itu adalah jalan perlawanan, ikon dari kemudian bagaimana dulu itu kita melawan penjajah pada waktu itu. Dan kemudian salah satu jalur pergerakan rakyat ya. Tentara rakyat yang melawan Belanda. Nah, ini ono gambare. Ini asli nih. Ini yang asli. Ini asli nih. Nah, foto gambar asli nih. Wih, pas tergambar di sini nih berarti. Iya. Ini. Jadi aura semangatnya masih ada. Ini asli nih dulu. Kayak asli nih ya. Antara ya yang itu. Iya. Nah, itu yang motret itu. Oh, jadinya ini ya sebenarnya. Terus kemudian kolosal yang saya dengan kawan buat itu ini nih. Iya, Surabaya kolosal ya. Iya. Surabaya Juang itu. Iya. Atau September itu ya? ya? Iya, September. Tuh. Ya. Nah, ini spirit inilah Mas yang saya kira harus kalau mau muncul original Surabaya, yang saya kira muncul bisa berbeda. Kalau kemarin itu kan kelihatan sekali kalau itu ngopi paste dari Jakarta itu kelihatan sekali gitu, apa fenomenanya itu. Nah, mungkin lebih baik kalau kemudian Surabaya ini kan terkenal dengan karakter rembukan, cangkruan, yopo enake. Wong toh buktinya saat mereka melakukan itu, penerimaan masyarakat Surabaya itu tidak baik. Hampir semuanya itu merasa dirugikan karena jadi macet, kemudian mereka merasa Surabaya kudu Jakarta, malah seperti itu tangkapannya masyarakat. Saya kira teman-teman ini harus diajak bicara untuk ya apa sih memberikan ruang ekspresi. Yang mengawali itu loh Mas teman-teman fotografi. Jadi teman-teman fotografi, ayo rek kita kumpul di sini nanti tak foto ekspresi kemudian ini. Hanya seperti itu ajakannya bisa meledak seperti itu. Nah, bagaimana kalau kemudian dikemas dengan lebih kreatif, pasti kan lebih luar biasa yang tidak saling merugikan dengan kelompok lain. Saya kira hanya perlu dijak bicara. Apalagi sekarang kan fasilitas yang parkir, kemudian makanan PKL, makanan ringan minum ringan sudah ada semua. Jadi kan artinya kan tinggal bagaimana peran anak-anak muda ini diaktifkan. Kalau perlu bahkan mungkin tidak perlu di Tunjungan. Kadang jalan-jalan lain mungkin juga perlu juga. Di Jakarta pun di SCBD kan nggak di Sudirman Tengah di Tamrinnya itu, ada di jalan lain yang difungsikan. Mungkin juga ada tempat lain di Surabaya yang misalnya kan kita tidak harus Tunjungan minded juga. Artinya ada banyak jalan lain yang mungkin bisa berpotensi untuk digali yang mungkin lebih pas dengan suasana itu. Kalau suasana itu dipaksakan di Tunjungan mungkin belum tentu pas. Akhirnya Tunjungan belok kiri Kenari. Artinya memang harus melibatkan pihak luar juga ya. Betul. Termasuk ketika bicara soal jalan kemacetan, mungkin kepolisian diajak bicara. Dishub. Dishub terkait konsep kalau memang fashion oke lah. Tinggalkan sudah yang Citayam Fashion Week itu ya. Sudah nggak ada gitu. Kita buat sendiri Surabaya. Original. Ya, libatkan perguruan tinggi. Surabaya kan ada kan jurusan fashion itu kan? Cocok. UNESA, mungkin perguruan tinggi lain ada. Nah, ajak bicara mereka buat konsep yang bagus. Saya kira masyarakat Surabaya juga selain punya jiwa-jiwa perjuangan yang pantang menyerah ya, juga pasti juga sebagai warga kota punya jiwa pragmatis ya. Ketika itu dirasakan manfaatnya, maka warga juga akan sangat mendukung. Betul, Pak. Orang datang ke sana hanya melihat potret. Apalagi sekarang kan digital ya. Kemudian update status dan lain-lain bisa kesebar kemana-mana. Terus dengan sudah situasi jalan Tunjungan yang malam itu sangat-sangat ya luar biasa lah. Menurut saya dengan lampu-lampunya kanan kiri dan bangunan-bangunan tuanya ini sangat mendukung ya. Kalau soal promosi sudah nggak ada masalah lah. Semua warga pasti butuh untuk background selfie kan. Kalau selain menurut Cauki apa yang harus dibuat? Mungkin ada usulan Tunjungan ini ditambah apa gitu Cauki. Kalau menurut Cauki ada nggak? Atau ekspresi seni yang lain? Ekspresi seni yang lain, Misalnya moral itu, moral lukis kan itu. Atau ekspresi seni musik gitu. Jadi sekalian sudah. Jadi ada fashion, ada seni rupa, ada seni suara juga. Kalau itu dibuat kalau Car Free tiap minggu gitu ya. Ada yang malam tiap apa. Kalau tiap hari gimana sih menurut Cak Seno?
sebenarnya Tunjungan itu nggak dikasih event kan sudah macet Mas. Sampai sekarang pun kita lewat sana itu kalau malam itu ada parkir pinggir jalan segala macam, itu juga sudah apa ya, padat merayap lah itu. Tanpa dikasih event itu sudah macet. Apalagi dikasih event. Ya Surabaya itu kan terkenal karakternya los. Ini bagus ya didukung, nek elek ya dipisui temenan gitu. Itu terjadi gitu. Jadi kemarin pun juga saat itu mengganggu orang pulang kerja, ini tambah macet, penyeberangan di Kedulinan, ya pasti mendapatkan reaksi yang resisten juga dari warga Surabaya. Saya kira itu tadi, kita tidak perlu maksa Tunjungan itu harus jadi seperti Citayam gitu. Toh Citayam itu sebetulnya juga fenomena yang namanya Citayam Fashion Week. Nama itu pun juga ngikut dari Paris Fashion Week sebetulnya itu kemudian. Nah Paris Fashion Week itu seminggu Mas. Bendino kan week ya seminggu ya. Week itu kan 1 minggu gitu loh. Itu juga konsep yang sebenarnya kita ya hanya ikut-ikutan itu. Memang dari ekspresi. Saya kira harus dipikirkan ulang. Di Tunjungan pun sama. Kalau tidak perlu ada itu, di mana sih kemudian kita yang poinnya substansinya itu kan anak-anak muda ini butuh ruang ekspresi gitu. Yang kemudian dia perlu diwadahi dan dia perlu dilihat. Di mana sih Surabaya? Mungkin selama ini kita di Surabaya itu diberikan banyak fasilitas, tapi ruang untuk berjumpa ini mungkin masih kurang. Sehingga fenomena kemarin itu mengingatkan kita. Kayaknya kita perlu banyak ada tempat ruang-ruang publik yang kemudian tersedia untuk anak-anak itu bisa menampilkan ekspresinya. Itu saya kira tamparan luar biasa Mas untuk kita semua. Ruang publik kita hanya masih menjadi tempat bertemu, tapi bukan tempat berjumpa. Nah, Tunjungan itu kemarin berusaha pun dirombak itu dengan ayo kita bikin suatu, kita ambil alih Tunjungan. Itu seperti ya gimana ya, itu selain latah juga sebagai pengingat bagi saya untuk itu kita harus memikirkan dengan lebih dalam ini mau diapakan. Sejak awal pencetusnya sampai sekarang sudah puas nggak dengan konsep Tunjungan sekarang? Saya masih berharap lebih sih Mas, karena bayangan saya adalah saat bicara Icon Street maka itu harus lebih ramai dari itu dan brand-brandnya harus lebih banyak lagi. Kalau perlu brand dari macam-macam, brand besar-besar juga kalau bisa buka Tunjungan semua, buka di mana-mana sehingga itu kemudian Surabaya ini bisa jadi luar biasa itu. Dan di ada food streetnya, ada apanya, jadi lengkap. Nah parkirnya pun juga lebih proporsional, lebih rapi, tidak di pinggir jalan gitu ya? Nggak di pinggir jalan. Kalau sekarang kan sudah mulai oke lah, mulai ada tampilan-tampilan musik di pinggir jalan, mural juga ini mulai hidup. Tapi sebenarnya kalau kita mau mengejar dengan lebih besar sebagai Icon Street ya, itu sebenarnya masih banyak yang bisa kita capai, saya rasa. Sebagai tempat apa ya, wisata malamnya Surabaya. Iya, wisata malam yang halal. Iya. Kan nggak pakai tanda kutip. Iya. Kalau wisata malam tanda kutip, Pak. Iya. Ini kan apa? Mas, boleh nambah? Silakan oke. Harus nambah. Pembuatan kanal tadi itu, saya setuju bahwa ini memang harus dibuatkan kanal. Nah, penganalan itu menurut saya bisa dipecah-pecah, ya. Iya. Jadi katakanlah Tunjungan itu sebagai puncaknya di situ, tapi di arena-arena kecil juga harus diadakan itu untuk menyalurkan bakat mereka. Kemudian misalnya di Tunjungan itu sebulan sekali perwakilan dari kanal-kanal kecil ini. Cocok. Jadi di setiap kampung-kampung mungkin bisa tiap malam minggu atau tampil di situ. Iya. Jadi nanti puncaknya tiap bulan itu misalnya di Tunjungan. Gitu. Artinya apa namanya anak-anak saya kan bagaimana menjadikan bahwa ikon Jalan Tunjungan ini benar-benar sakral itu ya. Oh itu Surabaya itu ya Jalan Tunjungan. Tapi memang diaminnya memang dari dulu Jalan Tunjungan ya, makanya ada lagu itu kan Melak-melak Tunjungan yang terkenal di mana-mana itu kan, Indonesia Raya terkenal. Kemudian memang ya Surabaya Tunjungan ya Surabaya gitu. Tinggal bagaimana sekarang menurut Cak Seno mengemasnya anak-anak muda ini diberi tempat yang tidak hanya berekspresi tapi kemudian perekonomian di situ juga. Itu yang samping-samping itu kan Cak Seno jual-jual itu gimana sekarang ya Seno? Pernah komunikasi dengan pedagang-pedagang yang itu ya, bukan yang baru ya, tapi yang lama tuh.
kayak ada toko sepatu, kemudian yang di Prabannya ya Mas ya? Bukan. Kan ada tuh di sampingnya hotel. Sepatu, kemudian itu dengan efek itu dia merasakan pernah nggak komunikasi dengan mereka itu? Beberapa kali saya ngobrol sebenarnya dengan mereka, penghuni-penghuni lama Jalan Tunjungan itu. Awalnya ya mereka tidak merasakan efeknya Mas. Tapi setelah buka semakin rame, kemudian banyak event ya mulai kerasa efeknya. Awalnya mereka bingung juga. Dan Pemkot kan juga proyek ambisius juga maksudnya dalam arti membangun itu Pemkot itu tidak punya aset loh Mas itu. Jadi semua gedung itu bukan aset Pemkot. Yang gedung tua-tua itu bukan aset Pemkot. Itu aset swasta semua. Hampir semua aset swasta itu. Jadi Pemkot itu bingung. Satu punya Pemprov tuh, hotel tuh. Iya, satu kan enggak. Duanya itu bukan aset pemerintah. Jadi aset swasta. Kan bingung juga mau diapain. Aktifkan jalan, caranya gimana? Nambah lampu yo. Ya hanya hidup di tengahnya, tapi kan kalau mau bicara Icon Street ya harus buka toko-toko itu. Nah artinya menginspirasi atau memotivasi pemilik gedung ini untuk buka sesuatu di sana itu yang jadi tantangannya. Nah artinya awalnya juga banyak yang pesimis, ya jadi opo sih Tunjungan itu udah lama mati itu. Tapi saat pelan-pelan mulai bangkit banyak ini, akhirnya memprovokasi yang lain-lain itu untuk kayak itu ada ya keren ya kita bisa ikut serta menghidupkan jalan legendaris ini itu. Nah kesakralan Tunjungan itu saya kira yang sekarang menjadi daya tarik bagi para ini, tidak hanya bicara keuntungannya bagi mereka, tapi lebih ke kita mendukung agenda besar kota ini gitu untuk menghidupkan kembali Jalan Tunjungan. Nah, saya kira mungkin inisiatif kawan-kawan dengan membuat Tunjungan Fashion Week itu juga itu gitu. Jadi meskipun ikut-ikut Jakarta, mereka juga kita ngeramaikanlah Jalan Tunjungan. Namanya juga diganti lah ya. Namanya gantilah, bikin sesuatu yang lain lah. Kita nggak perlu tiru-tiru. Surabaya itu selalu jadi benchmark. Saya selalu percaya Surabaya itu punya Surabaya Pride. Jawa Timur itu punya Jawa Timur Pride. Orang-orangnya nggak gampang ikut-ikutan gitu. Maka anak-anak mudanya pun saya kira bisa lah kalau diajak bicara. Kita bikin sesuatu yang oke. Belum ketemu ya? Tidak harus Tunjungan. Belum sempat ketemu, tapi teman-teman itu juga banyak yang beririsan dengan kita. Jadi dalam waktu dekat kita rencanakan pertemuan untuk ngobrol dengan mereka. Iki enake piye rek khas Surabaya. Tetap berjalan, berekspresi, tapi tidak mengganggu ketertiban umum dan merugikan orang lain. Iya. Cak, Uki, mungkin ada yang terakhir ini, mungkin ada pesan atau apa yang menurut Cak Uki untuk anak-anak muda Surabaya ini, Cak Uki? Oke, apapun itu ya, apapun kemunculan itu, kita berterima kasih pada anak-anak muda itu bahwa kita tidak kehilangan semangat kesurabayaan tadi itu ya. Nah, hanya saja kita yang tua-tua mungkin perlu peka terhadap apa yang mereka inginkan gitu. Dibuat saluran-saluran tadi gitu. Saya kira itu aja. Siap. Terakhir Cak Seno, ada pesan buat teman-teman muda di Surabaya ini? Saya kira akan sangat luar biasa kalau kita membuat menjadi trendsetter baru Mas ya. Artinya kita bukan menjadi, kalau ada influencer dan afiliator itu kita bukan afiliatornya, kita influencernya untuk menginfluence sesuatu yang positif. Kalau perlu harus segera ditemukan itu. Betul Pak, betul. Nah dalam waktu dekat lah harus ketemu. Alhamdulillah ya malam ini kok Mas Fikih peka, Mas Fikih bilang kepekaan tadi, kok peka itu ya mengangkat tema ini pada saat memang ini suatu fenomena sosial budaya yang saya kira cukup penting. Setelah lama Surabaya nggak bicara tentang sosial budaya itu, tapi kemudian ada kemunculan ini menjadi suatu wake up call bahwa banyak hal yang masih belum tersentuh, dan akhirnya pada saat ada daerah lain yang melakukan, kita jadi seakan-akan kesusu untuk kemudian ikut melakukan itu. Nah, kalau kemudian kita rembuk dengan baik, kita tata ulang nafasnya, saya kira ini Surabaya bisa menjadi influencer yang oke. Entah Tunjungan itu diaktifkan kembali suasana kolonialnya, suasana masa romantikanya, kan namanya Tunjungan romansa. Nah, romantika di Tunjungan itu tampilkan dengan gaya, misalnya gaya-gaya tempo dulu, gaya apa, itu saya kira sangat menarik. Atau kemudian Fashion Week semacam itu, fenomena itu dilakukan. Di mana sih di jalan lain di Surabaya di mana yang tetap bisa kelihatan orang tapi tidak mengganggu, bikin macet misalnya, atau nggak harus Fashion Week, tinggalkan itulah, bikin apa yang kemudian khas Surabaya. Saya kira sangat bisa untuk dilakukan, tinggal bagaimana kemauan teman-teman untuk tetap bertahan bahwa Surabaya itu bisa memberikan nilai. Kalau kemudian Indonesia ini ibaratnya Indonesia ini opo-opo, Jakarta ini opo-opo, Indonesia tidak terpengaruh. Tapi kalau Surabaya sing opo-opo, Indonesia bisa terpengaruh. Ayo rek menyadari itu aja kalau saya. Baik.
Terima kasih Cak Seno, sangat menginspirasi. Cak Uki, masukan-masukan yang diberikan mudah-mudahan bisa didengar. Suatu saat gimana kita sebagai warga Surabaya memiliki ikon tunjungan, jalan tunjungan yang menjadi kebanggaan kita bersama. Mudah-mudahan terus anak-anak muda di Surabaya ini juga tetaplah berkreasi dengan adanya meskipun itu menurut saya bukan meniru tapi mengadopsi, kemudian memodifikasi. ATM. Nah, amati, tiru, modifikasi. Jadi kemudian menjadi menjadi image bagi anak muda Surabaya. Baik, terima kasih teman-teman Antara Jatim. Itu kita ngobrol-ngobrol dengan Cak Seno, Bapak Jauki. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dengan tema-tema yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngocak, ngobrol saja. Mantap. Ngocak, ngobrol sih, Cak.